Perkenalkan, ini adalah Douglas Kinney atau panggilan akrabnya Doug. Dia adalah pemeran utama di film ini. Doug bekerja di perusahaan kontraktor dan dia sedang sibuk untuk mengecek pekerjaannya di lapangan. Doug bertemu dengan mandornya yang bernama Vic dan di sini Doug sudah mulai kecewa dan marah karena lantaran si Vic itu membangun jalan yang salah dan dia ingin segera diperbaiki. Dan yang lucunya si Vic malah mengejek anak buahnya sendiri bodoh, padahal dialah sendiri yang memberikan perintah. Doug selaku pengawas melarang Vic untuk pulang sampai semua pekerjaan itu selesai. Tak lama kemudian, Doug kembali ke kantornya untuk mengerjakan proyek lainnya. Dan di sini terlihat sekali dia sedang sibuk dan saat itu dia menerima telepon dari kliennya. Hari ini benar-benar sial karena tidak hanya pekerjaan yang berantakan, Doug juga menerima faksimil yang rusak sehingga rencananya menjadi kacau. Malam hari pun tiba. Doug kembali ke rumahnya dengan wajah yang terlihat kecewa dan lelah. Ya, ini memang wajar karena hari ini dia mendapatkan kesialan yang banyak sekali. Doug masuk ke dalam rumah dan segera dia menyapa istrinya yang bernama Laura dan anak laki-lakinya bernama Zack. Mereka berdua sedang sibuk bermain kartu. Laura mengatakan kepada Doug kalau dia melewatkan Campfire Girls. Ini adalah suatu acara dari anak keduanya yang cewek yang bernama Jennifer. Dan kebetulan di Campfire Girls itu berbarengan dengan wisuda si Jennifer. Dan saking sibuknya, Doug pun lupa akan jadwal itu. Padahal ini adalah momen yang sangat penting untuk si anak. Ketika pagi datang, Doug dan Laura berada di dapur dan mereka sedang berbicara sesuatu yang dimana Laura ingin bekerja kembali di bidang real estate. Dan kemudian Laura bertanya kepada Doug, apakah Doug menyetujuinya? Di sini Doug sangat marah dan dia membanting piring di atas meja, lalu dia menjelaskan kepada Laura, kalau dia bekerja kembali, maka siapa nanti yang akan mengasuh anak-anak? Tentunya nanti akan keluar biaya lebih besar lagi untuk menyewa pengasuh anak. Laura begitu ketakutan dan dia menangis. Di sini Doug berusaha menenangkannya dan dia meminta maaf kalau dia terlalu emosi untuk hal ini. Dan tentu di sini Doug tidak mengizinkannya untuk bekerja kembali. Ketika Doug mengerjakan suatu proyek di suatu universitas, tiba-tiba dia mendapatkan kabar dari anak buahnya kalau ada masalah di lantai bawah, lalu mereka segera mendatanginya. Ternyata pipa airnya bocor, sehingga Doug mengambil inisiatif untuk membereskannya sendiri. Tapi apa jadinya? Malah semakin kacau, pipa itu semakin bocor. Lengkaplah sudah semuanya untuk hari ini. Doug kebasahan, terkena siraman pipa air yang bocor itu, dia membanting segala macam barang yang bisa dia banting. Terlihat seorang bapak tua memperhatikannya dari belakang. Ternyata bapak tua ini adalah seorang dosen dan juga dokter yang bernama Dr. Leeds. Dr. Leeds mendatangi Doug dan melakukan percakapan dengannya. Dr. Leeds mengatakan kepada Doug kalau dia tidak perlu hidup seperti ini dan dia akan berusaha untuk membantu Doug untuk mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik. Pada akhirnya Doug mendatangi kediaman Dr. Leeds dan melakukan sejenis terapi konseling yang dimana di sini Doug curhat kalau dia sendiri tidak memiliki waktu untuk menikmati hidupnya, selalu bekerja dan Dr. Leeds pun memperhatikan. Doug pun berkata kalau dia merasa prioritas hidupnya itu hanyalah bekerja, sedangkan keluarga adalah nomor 2. Setelah Doug menjelaskan keluhannya dan lain sebagainya, pada akhirnya Dr. Leeds bilang kalau dia tidak tahu, dia bukanlah seorang psikiater. Doug semakin bingung, lalu Doug bertanya, pekerjaanmu apa? Dengan penuh percaya diri, Dr. Leeds mengatakan kepada Doug kalau dia adalah ahli genetika dan pekerjaannya adalah membuat klon. Sebagai buktinya, Dr. Leeds memanggil klon dia sendiri dan muncullah klon Dr. Leeds dari belakang dan pergi menuju ke arah Doug. Dan di situ dia bersalaman dengan Doug, tapi di sini Doug masih sangat kebingungan dan seperti tidak percaya kalau itu memang benar-benar nyata dan hidup. Sampai-sampai di saat bersalaman pun Doug berusaha untuk memperhatikan tekstur tangan dari kloningan Dr. Leeds ini. Doug sepertinya sangat tertarik, akan tetapi dia merasa keberatan dengan biayanya. Lalu dia bertanya kepada Dr. Leeds berapa biayanya. Akan tetapi Dr. Leeds yang asli dan juga kloningannya tersenyum bersama. Dan bisa kita lihat, bahkan asistennya pun memiliki kloningan. Di sini Doug bersiap untuk melakukan sejenis operasi untuk mengkloning dirinya.
Dok seperti ketakutan ketika Dr. Leeds menyiapkan jarum suntik yang begitu besar dan itu ternyata berisi obat bius, dan kemudian yang lucunya Dr. Leeds mengarahkan Dok untuk menghitung mundur 100 sampai 1. Ketika si Dok memulai menghitung mundur 100 sudah tertidur. Mulailah operasi dilakukan, Dok diambil sampel darahnya lalu kemudian diletakkan di mesin khusus, namun kita tidak tahu mesin apa itu, dan kemudian mesin itu menghisap darah yang ada di dalam tabung yang sudah ditancapkan itu. Asisten Dr. Leeds pun mulai sibuk menekan tombol-tombol keyboard yang dimana di hadapannya itu ada 6-8 monitor yang kemudian untuk menyeting desain cloningan dari Doc. Operasi itu berlangsung kurang lebih 2-3 jam dan pada akhirnya terciptalah cloningan dari Doc. Di adegan ini kita bisa melihat ada 2 Doc yang kita tidak tahu mana yang asli. Ada Doc yang sedang berbaring dan ada Doc yang sedang berdiri di samping Dr. Leeds. Kedua-duanya ngotot kalau mereka adalah yang asli dan pada akhirnya Dr. Leeds mencoba untuk membuktikan kalau yang sedang berbaring adalah cloningan Doc, dan itu dibuktikan dengan tanda nomor 2 di belakang kuping sebelah kanannya. Sedangkan yang berdiri itu ternyata adalah Doc yang asli. Dr. Leeds menjelaskan kepada Doc nomor 2 alias cloningannya kalau dia pun membawa semua perasaan, kebiasaan, dan karakter dari Doc yang asli. Kemudian Doc yang asli membawa Doc nomor 2 pergi ke rumah yang satunya lagi. Yang memakai kemeja putih itu adalah Doc nomor 2 dan yang asli ada di belakang. Tiba-tiba Laura datang setelah menjemput anak-anaknya dan tanpa disadari mereka berdua memberikan dada-dada kepada Laura. Dan Doc yang asli langsung menghantam Doc cloningannya agar kiranya tidak terlihat oleh Laura. Terlihat Laura kebingungan dan dia melihat ke atas seperti ada yang memanggilnya. Doc memberikan kejutan kepada teman-temannya yang ada di kantor kalau dia datang lebih awal daripada yang lain. Di sini semua jadi terbingung-bingung karena Doc adalah tipe orang yang selalu datang terlambat. Tentu ini adalah cloningan Doc. Doc yang asli pun datang ke kantor, segera membuka pintu dan berjalan terburu-buru dan menanyakan temannya yang lain apakah rapat sudah dimulai. Lalu temannya bilang, "Doc sudah masuk di dalam. Lalu kenapa kamu ada di luar?" Doc yang asli pun terkejut karena ini di luar dari perkiraannya. Selama ini belum ada kompromi kalau dia harus datang bekerja. Dan kemudian Doc mencari alasan lalu pergi dari kantor tersebut. Dan dia pun segera menelepon cloningannya. Doc yang asli bertanya kepada Doc nomor 2, "Kemana kamu pergi? Karena saya mencarimu dan ternyata kamu sudah ada di kantor." Lalu Doc nomor 2 menjawab di telepon kalau tenang saja, semuanya sudah aman terkendali. Doc yang asli pun mengatakan bahwa hari ini ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Akan tetapi cloningannya Doc nomor 2 bilang, "Tenang saja, kamu bersenang-senanglah, biar aku yang pergi dan mengerjakan semua." Kemudian Doc nomor 2 menutup telepon dan langsung pergi. Dengan cara seperti ini, Doc yang asli memanfaatkan waktunya untuk datang ke pertandingan football anaknya si Zack. Dan anaknya pun kebingungan. Dan dia sempat bertanya, "Kenapa kamu bisa datang? Seharusnya kan kamu bekerja," kata ibu. Ketika Laura sudah menjemput anaknya yang bernama Jennifer, lalu kembali ke rumah, dia seperti terlihat kebingungan. Di hadapannya sudah ada Doc yang sedang sibuk menyiapkan spaghetti untuk seluruh keluarga. Dan Laura bertanya apakah dia dipecat, dan Doc menjawab dia tidak dipecat sama sekali. Bahkan Laura juga bertanya bagaimana cara dia mengelola semua ini, menyelesaikan pekerjaannya sekaligus bisa melayani anak-anak. Lalu Doc mendatangi Laura dan mengatakan, "Jika kamu ingin bekerja kembali, silahkan saja." Betapa senangnya Laura saat itu sampai-sampai dia bilang, "Keren, keren. Oke, baiklah. Aku akan bekerja kembali." Hari demi hari, Doc bisa menikmati hidupnya. Dia bisa bermain golf, lalu mengantarkan anaknya Jennifer untuk kursus balet, lalu menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya, dan masih banyak lagi. Suatu hari di suatu malam, Doc yang asli mengajak istrinya Laura untuk berduaan saja makan malam di restoran mewah. Dan saat itu Doc yang asli meminta segelas air kepada pelayan. Di sini kita bisa melihat sorotan kamera ternyata di hadapan Doc yang asli sudah ada Doc nomor 2 atau cloningannya sedang melakukan makan malam juga dengan sahabatnya yang ada di kantor. Ketika Doc nomor 2 sudah selesai makan dan mau membayar, tiba-tiba Doc yang asli melihatnya. Lalu termuntah-muntah dia, terkaget-kaget dia melihat Doc nomor 2 berada di hadapannya. Saat itu pun juga Doc nomor 2 melihat dia lalu kaget luar biasa sehingga dia berusaha untuk bersembunyi di bawah meja.
Dok yang asli tidak ingin hal ini terjadi lagi, oleh karena itu dia berinisiatif mendatangi Dr. Leeds untuk membuat kloningan yang baru, yaitu Dok nomor 3. Dan kemudian dia memperkenalkanlah Dok nomor 3 kepada Dok nomor 2. Dok nomor 3 ini memiliki tugas dan fungsi untuk mengurus anak-anak. Terlihat di sini Dok nomor 3 seperti memiliki sifat dan karakter serta kebiasaan yang baru yang tidak dimiliki oleh Dok yang asli dan Dok nomor 2, yaitu hobinya adalah memasak dan juga melakukan aktivitas layaknya seperti ibu rumah tangga. Ketika malam tiba, Dok yang asli kembali dari kerja dan dia berusaha secara pelan-pelan menyelinap masuk ke kamar lalu naik ke atas ranjang. Kemudian hal yang mengejutkan pun terjadi. Ternyata sudah ada Dok nomor 3 tidur bersama Laura. Hal ini membuat Dok terkejut dan dia terjatuh ke bawah kasur. Lalu Laura bertanya, "Ada apa ini?" Lalu Dok nomor 3 menjawab kalau dia sedang mengalami mimpi buruk, sangat buruk. Keesokan harinya, Dok mendatangi markas besar kloningan-kloningannya dan dia memberikan peraturan kepada mereka semua kalau tak ada seorang pun, tak ada yang berhubungan seks dengan istrinya kecuali dia sendiri. Tentu semua kloningannya menyetujuinya. Suatu malam, Dok yang asli sedang tidur nyenyak dengan Laura. Tiba-tiba Dok yang asli terbangun karena ada suara gaduh dan bising dari rumah sebelah. Lalu dia mengintip ke jendela dan benar saja, kegaduhan dan kebisingan itu datang dari markas besar kloningan-kloningannya. Lalu Dok segera menuju ke sana. Ketika Dok yang asli membuka pintu, dia terkejut kalau ternyata kloningan-kloningannya mengadakan pesta dan membawa 2 orang wanita. Dok yang asli menjadi marah, lalu dia mengusir kedua wanita itu keluar dari rumah. Karena ini akan menarik perhatian Laura. Dok yang asli bertambah marah kepada Dok nomor 2 karena tiba-tiba dia merokok. Padahal kebiasaan merokok itu sudah ditinggalkan lama oleh Dok yang asli dan dia butuh mengeluarkan biaya $1.000 untuk terapi bebas dari rokok. Di saat Dok yang asli marah-marah kepada kedua kloningannya dengan berkata, "Aku tidak bisa meninggalkan kalian sendirian seperti ini." Dan dia masuk ke dalam dapur. Dan tanpa dia sadari, dan ternyata ada Dok. Dok berusaha untuk menenangkan diri. Lalu dia mencoba untuk menghitung berapa jumlah Dok yang ada. 1, 2, 3, 4. Dan memang betul ada 4 Dok. Yang berarti ini bertambah lagi 1 kloningan. Lalu Dok yang asli berbicara kepada Dok nomor 3, kalau Dok nomor 4 ini sepertinya berbeda. Lalu Dok nomor 3 bilang dia memang spesial karena dia memiliki sifat dan karakter seperti anak kecil. Ternyata Dok nomor 2 dan Dok nomor 3 mendatangi Dr. Leeds untuk membuat kloningan. Dan kloningan itu dikopi dari Dok nomor 2. Dan hasilnya seperti itu. Dok yang asli begitu marah kepada kedua kloningannya kalau mereka tidak bisa begitu saja mengkloning dan dia akan menelpon Dr. Leeds soal ini. Dan Dok yang asli pun memastikan kalau tidak ada lagi kloningan baru dari Dok. Ketika Dok yang asli mau keluar dari rumah mereka, Dok yang asli bisa melihat Dok nomor 4 ini memang kelihatan sifatnya seperti anak kecil dengan menjilat-jilat pizza. Kita bisa lihat Dok nomor 3 berbaju ungu, sedangkan Dok yang asli itu berbaju biru. Dan Dok nomor 3 memberikan kesempatan untuk Dok yang asli untuk masuk dan menggantikan perannya. Akan tetapi hal yang klasik pun terjadi. Laura kebingungan karena yang Laura ketahui sebelumnya Dok tidak memakai baju seperti itu. Kemudian di kamar Laura begitu marah, kecewa karena Dok itu seperti memiliki banyak sifat dan karakter. Di sisi lain Dok begitu manis, di sisi lain Dok begitu detail dengan banyak hal dan lain sebagainya. Ini yang membuat Laura menjadi bingung dan marah. Dok yang asli berusaha untuk menenangkan Laura istrinya dengan mengajak mereka berdua untuk pergi berlayar ke Catalina Island. Akan tetapi Laura bilang kalau kita tidak bisa pergi begitu saja karena saya dan kamu punya pekerjaan dan kita punya anak-anak yang tidak bisa ditinggalkan. Dok yang asli mendatangi rumah alias markas besar kloningan-kloningannya. Dia melihat dengan kompak sekali ketiganya melakukan shaving atau cukuran. Lalu dia berbicara kepada Dok nomor 3 karena menurut dia Dok nomor 3 adalah yang paling bisa diandalkan. Dia bilang kepada Dok nomor 3 kalau dia membutuhkannya untuk mengcover siang dan malam. Pergilah Dok yang asli sendirian menikmati 1 harinya berlayar ke Catalina Island. Akan tetapi menjadi bencana karena selama di pelayaran dia muntah-muntah terus, mabuk laut.
Satu hari kemudian ketika Doug yang asli sudah selesai berlayar, kembalilah dia ke rumahnya sambil membawa satu rangkai bunga yang akan diberikan kepada Laura. Akan tetapi dia terkejut karena ternyata semua kloningannya sedang bersantai-santai ria di rumahnya sendiri. Lalu Doug yang asli bertanya kepada mereka bertiga, apa yang kalian lakukan? Apa yang terjadi kalau misalnya Laura masuk? Lalu kemudian Doug nomor 3 menjelaskan kalau Laura sudah pergi minggat bersama anak-anaknya pergi ke rumah orang tuanya. Doug yang asli begitu marah, murka sehingga rangkaian bunga yang tadinya dia mau berikan ke Laura, dia hantam-hantamkan ke Doug nomor 3. Doug kemudian duduk berusaha untuk menenangkan diri dan dia bilang kepada seluruh kloningannya kalau kalian menghancurkan hidupku. Tak lama kemudian, dia mengajak ngobrol Doug nomor 4 alias Doug yang sifat dan karakternya seperti anak kecil itu. Dan dia bertanya, apa yang kamu tahu tentang Laura? Lalu kemudian Doug nomor 4 itu menjawab kalau Laura sangat ketakutan dan dia menangis. Lalu Doug yang asli memberikan kaos lengan panjang dan itu tertera nomor-nomor mereka. Tujuannya adalah untuk membantu Doug yang asli merenovasi rumah menjadi rumah yang sangat bagus. Seluruh Doug pun bekerja sama untuk merenovasi rumah, mulai dari menghancurkan bagian yang tidak penting, memotong kayu, memaku, dan lain sebagainya. Bahkan Vic, temannya pun turut membantu Doug yang asli untuk mengerjakan proyek ini. Kemudian Doug berusaha mendatangi dan menjemput Laura beserta anak-anaknya di rumah mertuanya. Doug mengatakan kepada Laura, kalau sebaiknya kamu dan anak-anak harus kembali ke rumah dan saya tidak akan memohon kepada kamu. Tapi ujung-ujungnya Doug pun juga bersujud dan memohon kepada Laura. Doug memohon kepada Laura untuk datang ke rumah sebentar saja karena Doug mau memperlihatkan sesuatu. Tentu yang mau dia perlihatkan adalah rumah yang sudah direnovasi menjadi rumah yang sangat bagus. Sampailah mereka di rumah, lalu Doug yang asli membuka pintu dan Laura masuk dan melihat sekeliling rumah. Terlihat Laura begitu terkagum-kagum, bahkan mengatakan kalau rumah ini adalah rumah yang sempurna untuknya. Lalu Laura melihat lagi sekeliling rumah, bagian rumah yang lain, dia melihat ada taman yang begitu indah. Laura berpikir ini adalah suatu keajaiban. Mereka pun saling berpelukan dan pada akhirnya rujuk kembali. Seluruh kloningan Doug memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Dan Doug yang asli pun bertanya, apakah kalian akan baik-baik saja? Lalu Doug nomor 2 bilang, ya tentu, kita akan baik-baik saja. Seluruh kloningan Doug mengucapkan salam kepada Doug yang asli, sampai jumpa, dan kemudian mereka berpisah. Ini adalah ending yang unik dari film ini. Ketika Laura menjemput kedua anaknya dan mereka bertiga berada di dalam mobil, Laura bisa melihat di sebelah kirinya ada satu mobil yang di dalamnya itu adalah kloningan Doug. Lalu Doug nomor 3 melihat Laura dengan wajah yang sangat terkejut.